Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya dalam motivasi renungan sharing dan isi hati Tuhan ya guys. Selamat pagi dari Sabtu ini. Saya ingin memberikan sharing ya. Sharing pada Sabtu ini ya. Hari ini seperti biasanya ya. Saya menyediakan minuman untuk para hamba-hamba Tuhan ya guys. Jadi sharing hari ini ya guys, saya ingin membahas ya, sebenarnya saya bukan ingin saya sih. Ini sih Tuhan yang menggerakkan hati saya ya. Tuhan yang menggerakkan hati saya untuk mengangkat cerita ini ya. Sebenarnya saya nggak mau sih, cuman Tuhan suruh, ya sudahlah ya. Hari ini saya ingin berbagi mengenai tentang bayi tabung ya guys. Jadi kemarin itu ada satu jiwa yang kami layani ya, tentang pembuatan ya program bayi tabung. Nah sebenarnya di mata Tuhan sih ini bukan tindakan yang jahat ya, karena ada juga hamba Tuhan yang membahasnya mengenai bayi tabung ini ya guys. Ada seorang hamba Tuhan ya, mungkin anda juga kenal dia orangnya. Dia bilang itu sih nggak menyalahi firman Tuhan, karena manusia ada effort gitu ya. Tuhan memang memberkati, dan manusia punya effort juga. Selama itu bayi tabung itu dilakukan dari sel telur ya, sel telur ayah dan ibu ya, itu tidak dosa, kecuali sel telur dan spermnya orang lain ya kan. Sekarang kan banyak itu bank sperm ya, kita tahu bank apa itu ya, itu tidak boleh ya guys ya, campur aduk sperm dengan sel induk telur, itu jahat di mata Tuhan ya guys. Jadi sebenarnya bayi tabung itu tidak dosa, karena waktu kami berdoa satu jiwa juga ya guys. Bayi tabung itu perwujudan cinta ya, cinta kasih yang diaplikasikan kedua orang tuanya kepada anaknya ya guys ya. Dan waktu itu saya juga tanya dengan Tuhan ya, apakah ini tidak dosa gitu ya Tuhan ya. Tapi Tuhan bilang waktu itu, saya mendoakan mereka itu, Tuhan mengingatkan seorang perempuan yang berzina ya. Perempuan yang berzina itu kan mau dilemparin sama ahli-ahli Taurat ya guys. Tapi Tuhan bilang, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, baiklah melempari dia lebih dulu. Jadi itu ya. Jadi unsur kasih ya. Sebenarnya Tuhan inginkan sesuatu itu yang pure. Ya waktu kami mendoakan mereka, Tuhan menginginkan yang pure. Tapi mungkin kapasitas iman seorang itu beda-beda ya guys. Jadi waktu itu ketika kami mendoakan mereka, Tuhan mengatakan tentang firman mengenai perempuan yang berzina itu ya guys. Jadi jika anda di luar sana yang hari-hari ini mungkin anda merencanakan bayi tabung ya, karena tidak dapat keturunan ya, ya tidak salah ya, saya bisa bilang itu tidak salah, karena memang Alkitab tidak pernah membahas secara ilmiah mengenai bayi tabung ini ya guys ya. Jadi itu tergantung pribadi manusianya, menurut saya itu tergantungnya iman seseorang ya. Tapi kalau secara Alkitabiah itu tidak salah, tapi itu tergantung iman seseorang kepada Kristus ya guys ya. Jadi hari ini saya mau menyampaikan bahwa jika semua itu didasari oleh kasih ya, kasih itu butuh aplikasi ya guys. Kasih itu butuh aplikasi. Jadi ini mana gelasnya, kita harus mengaplikasikan kasih itu ya guys. Kejauhan sekali ini gelasnya. Jadi bagi kamu mungkin ibu-ibu muda di sana ya yang belum bisa hamil, ya pertahankanlah imanmu gitu ya. Bagaimanapun iman adalah
jalan ninja satu-satunya gitu ya. Iman itu ninja satu-satunya ya, seperti imannya Abraham, seperti imannya Hana ya. Tapi karena kapasitas orang ya, iman seseorang itu tidaklah sama ya guys ya. Jadi kita mengambil jalan ninja gitu ya. Nah, itu tadi dengan bayi tabung ya. Jadi kalau ada yang mau berbayi tabung, silakan. Alkitab juga tidak melarang secara detail mengenai bayi tabung ini ya guys ya. Oke guys, jadi hari ini yang menjadi sharing saya hari ini. Semoga memberkati dan tetaplah hidup dengan iman. Amin. See you.